hari ini tanggal 14 Mei. Ini berarti Laika umurnya 3 minggu. Anaknya lagi nete di sini. Tadi bentuknya nggak kayak gini ya. Tadi rencana awal kita mau bikin video itu berdua doang. Laika pagi, abis beraktivitas, dia capek, tidur di atas, terus kita maunya bikin video di bawah. Tapi ternyata Laika berkehendak lain. Pas ibunya mau siap-siap turun ke bawah, terus ngelirik bangun akhirnya. Jadi ya udahlah, kita nggak apa-apa, kita umpetin Laikanya di sini aja. Kita sekarang mau ceritain ulang kemarin proses persalinannya gimana, karena kemarin itu nggak semua prosesnya gue rekam, dan beberapa ada yang gue rekam, cuman karena nggak lulus sensor jadi nggak gue tayangin, jadi banyak yang di-cut. Dan sekarang kita penjelasin ke kalian secara detail apa yang kita alami dan kenapa kita memutuskan untuk lahiran di klinik. Betul. Kita baru bisa bikin video lagi sekarang karena beberapa minggu yang lalu kita masih sibuk sama pekerjaan rumah, dan Hana juga masih ada treatment pasca melahirkan di atas. Ya intinya di minggu-minggu pertama kemarin kita itu sebenarnya masih beradaptasi lah sama kehidupan baru, ada bayi baru, jadi kita beradaptasi ulang. Nah di minggu-minggu awal kemarin itu semua pekerjaan rumah itu kita berdua sendiri yang ngerjain karena kita belum ada mbak di sini. Kita itu baru ada mbak seminggu setelah Laika lahir ya. Iya. Seminggu setelah Laika lahir itu baru ada mbak, jadi itu udah lumayan membantu buat urusan bersih-bersih, masak segala macem. Tapi untungnya kemarin Kak Dede masih sempat untuk ngedit video yang Laika birth vlog, jadi itu masih bisa ditayangin. Itu gue ngeditnya colongan sih, pas lagi ada waktu senggang Laika tidur, beres rumah udah rapi segala macem, gue baru mulai ngedit karena di sini kan lantai 2 atas sama bawah. Karena baru selesai lahiran, dia masih ada bekas jahitan segala macam, nggak boleh banyak naik turun tangga juga kan, jadi buat mengurangi resiko luka yang lebih lagi, jadi urusan di bawah itu total semuanya gue, jadi Hana di atas doang nih sama Laika. Jadi Hana sama Laika nggak turun ke bawah itu semingguan pertama itu ya, seminggu awal itu ya. Ya 2 minggu. Iya, hampir 2 mingguan lah, karena lukanya masih belum sembuh total lah intinya kayak gitu. Jadi semua yang urusan di bawah, masak, bersih-bersih, bawa sarapan ke atas, itu jadi tanggung jawab gue. Hana tanggung jawabnya di atas sama Laika berdua. Mirip room service sih gue waktu 2 minggu pertama itu. Jadi apa yang aku pengen, mau makan apa, dia yang bawain. Kita langsung aja kali ya ke intinya. Boleh. Yaitu sebenarnya kita berdua itu melakukan sesuatu hal berdasarkan planning. Iya, kita selalu ngerencanain dulu lah. Ibaratnya kita kalau mau ngelakuin sesuatu tuh pasti harus ketahuan dulu nih ujungnya harus ada di mana gitu harus kan. Harus berstruktur gitu loh. Dan kemarin lahiran Laika itu sebenarnya kita udah merencanakan untuk lahiran di rumah sakit. Tapi sebenarnya intinya kita mau lahiran dimanapun, Laika itu yang penting bayinya selamat. Gue sih nggak mempermasalahkan ya kita mau lahiran di mana aja, yang penting semuanya selamat, semuanya sehat. Di video yang sebelum Laika birth vlog itu, di situ udah gue ceritain kalau dari awal kita check up segala macam kan kita lakuin itu semuanya di rumah sakit. Karena memang pada awalnya kita niat kita akan lahiran di situ gitu loh. Dan dekat kalian rumah juga segala macam. Dan kalian juga banyak yang menyadari mungkin kok dokternya ganti-ganti segala macam. Yes, itu kalau dokter ganti-ganti itu tergantung yang ada aja sih. Mungkin waktu ketika kita appointment yang ready dokter itu. Cuman yang bisa dilihat dari situ kalau misalkan kalian perhatiin dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu rumah sakit semakin memperketat pengamanannya untuk tenaga medis yang ada di sana. Di bulan-bulan pertama itu dokternya masih nyantai, oh iya segala macam, salaman segala macam. Makin kesini makin pakai APD. Beberapa bulan dia pakai masker dulu, terus pakai maskernya double, terus ditambah pakai Google juga, terus terakhir kemarin pakai APD udah kerukupan, gak kelihatan sama sekali. Itu jadi salah satu alasan kenapa kemarin kita memutuskan lahiran di klinik, karena ketika setelah kita check up yang terakhir di di minggu yang ke-40 itu dari pihak rumah sakit nyarankan dan memberi instruksi untuk melahirkan melalui sesar dengan alasan keselamatan bersama. Gue cukup paham sebenarnya alasannya, karena balik lagi kalau misalkan kita lahiran normal kayak yang kemarin kalian lihat sendiri itu butuh waktunya lumayan lama dan harus mondar-mandir segala macam, dan kita nggak ada yang tahu mungkin kondisi fisik seseorang sebagaimana baiknya. Jadi untuk meminimalisir resiko terinfeksi virus itu lebih kecil dengan cara ya udah kita sesar, masuk ruang operasi, diambil bayinya, lahir, selesai sudah. Jadi nggak membutuhkan waktu selama itu. Tapi sebelum melakukan sesar, kita tuh beberapa hari itu harus melakukan tindakan pengecekan tes COVID dulu. Nah iya, itu yang gue bikin agak sedikit berat, karena sebelum sesar itu beberapa hari sebelumnya kita harus tes COVID dulu, dan itu bareng sama yang lainnya. Nah jadi yang bikin kita khawatir. Itu yang bikin kita khawatir sampai pada akhirnya kita berpikir oke, kalau di rumah sakit kita udah fix nggak bisa lahiran secara normal karena alasan
keamanan segala macam lah yang dimilikin sama rumah sakit. Kita paham sama keputusan rumah sakit yang cuman ngasih opsi lahiran sesar. Setelah hari itu akhirnya gue sama Hana kita coba cari alternatif lain, tempat lahiran lain, karena di sini Hana pun yakin dan gue pun yakin kalau sebenarnya ini bisa lahiran normal, karena selama track record 9 bulan kita Hana hamil itu semuanya sehat, mulai dari bayinya sehat, ibunya juga nggak kenapa-kenapa, posisinya juga udah oke. Jadi sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau lahiran normal. Nah disitulah cerita dimulai. Nah, beberapa hari sebelum mendekati hari kelahiran, Sebulan sebelumnya nggak sih? Ya, sebulan sebelumnya itu kan lagi main handphone biasa gitu kan. Terus tiba-tiba ada Klinik Kosambi itu muncul di... Itu tiba-tiba muncul sponsor konten gitu loh. Dari Instagram. Dari Instagram, dan itu ada kayak itu dari klinik USG Kosambi namanya kalau nggak salah. Di sponsor konten itu isinya soal persalinan di klinik. Dan aku mengenali ikonnya itu. Terus pas aku inget-inget ternyata ini bukan yang deket kita makan soto ya. Dan dia save kontennya waktu itu. Nah pas ketika kita pulang dari rumah sakit yang setelah check up yang kita dapat kabar kalau harus sesar itu, dia ingat dan oh iya waktu itu kan pernah gue simpen ya, coba gue buka lagi deh gitu kan. Waktu Hana buka, akhirnya kita research lebih dalam lagi, dan beberapa hari setelah itu ya, besoknya ya, besok paginya langsung kita samperin tuh ke kliniknya. Kita samperin ke kliniknya, kita cek ulang lagi USG. Dan itu ketemu sama dokter Adli. Iya, itu sama dokter Adli. Pagi ya, jam 10 pagi kita ke sana untuk USG. Ternyata air ketuban aku sudah mulai berkurang, tapi masih dalam keadaan aman. Jadi kalau misalkan 1 sampai 10 dan angka 5 itu udah kritis, jadi air ketuban aku tuh pada saat itu 93,7 ya? Iya segituan lah. 93,7. Kurang dikit pokoknya. Pokoknya kurang sedikit. Dan di saat itu aku nanya ke dokter Adli, "Dok, ini kan usia kandungan aku udah cukup kan? Udah 40 minggu. Kalau misalkan dalam kasus aku seperti ini, what should we do?" gitu iya, kan. apa yang dokter lakukan? Terus kata dokter, biasanya saya melakukan induksi vagina. Jadi itu ada macam-macam induksi, kalian bisa google sendiri. Jadi induksi yang aku ambil itu namanya prostaglandin. Jadi itu induksi yang dilakukan, jadi itu ada obat dimasukin ke dalam vagina untuk menimbulkan rasa kontraksi itu muncul, memancing rasa kontraksi itu muncul. Dan setelah dilakukan induksi, kita masih bisa aktivitas gitu loh, masih bisa aktivitas normal. Iya, jadi sebenarnya pagi itu kita datang ke klinik itu tujuannya sebenarnya untuk konsultasi sih. Dok, kondisinya kayak gini, ini dari bulan pertama semuanya normal. Apa iya memang harus sesar? Dan gue pada waktu itu masih yakin dia bisa normal kan, makanya sama dokternya coba kita cek dulu aja deh gitu kan. Dan ternyata pas sambil cek USG itu dokternya mampu menjelaskan secara rinci, detail, dan dia gunainnya pakai bahasa orang awam. Jadi buat calon bapak ibu newbie yang kayak kita yang masih belum tahu apa-apa itu bisa mudeng gitu loh, oh ternyata kayak gini gitu loh. Sampai pada akhirnya dia menyarankan untuk diinduksi aja. Cuman pada waktu itu kita masih belum mengambil keputusan mau lanjut di klinik itu untuk bersalin atau balik ke rumah sakit sebelumnya. Jadi setelah proses check up sama dokter Adli itu kita pulang dulu buat diskusi. Tadinya gue pikir besok kita balik ke sana lagi kali ya buat mulai proses lahiran. Cuman nggak ngerti kenapa tiba-tiba siang gitu Hana udah ngajakin. Maksudnya gini loh, kalau misalkan besok akan dilakukan induksi, kenapa nggak hari ini aja, kenapa nggak sore ini aja iya, kita berangkat? Maksudnya kita nunggu apa lagi gitu lah kan, ini udah HPL juga kan, toh sama-sama juga akan dilakukan induksi. Ya udah akhirnya kita langsung bawa segala macam perlengkapan untuk melahirkan, bawa masukin ke mobil, terus kita langsung ke klinik, kita balik lagi. Udah akhirnya nyampe klinik itu jam 4:30 sore, tanggal 17 April, jam 6 sore dicek sama bidannya. Ternyata udah pembukaan 1 tanpa disadarin. Oh ketika kita datang itu ya? Iya. Oh iya bener yang di video itu kan? Itu udah pembukaan 1. Itu ternyata udah pembukaan 1. Dan gue pikirnya, gue kan tadinya sempat kepikiran juga sih kalau gue. Soalnya gue mikir gini, ini Hana udah HPL cuman kok gak mulas-mulas, kok gak ada tanda apa-apa, apa memang harus dioperasi atau gimana. Gue udah numpuk banget nih pikiran di sini, udah mumet dan gue gak tahu lagi harus kayak gimana. Gue udah browsing, googling, gak nemu jawabannya. Pas datang ternyata udah bukaan 1. Jadi itu jam 6 sore pas dicek ternyata ada pembukaan 1. Akhirnya dimasukin obat. Itu obat pertama untuk induksi sebesar 50 gram dosisnya. Iya. Melar. Oh iya. Lalu habis itu 6 jam kemudian jam 12 malam itu obat kedua dimasukin sebesar 25 gram dosisnya. Dan pas dicek ternyata udah bukaan 2. Ini obat yang dimasukin tuh induksi yang tadi diceritain Hana ya, yang dimasukin lewat mulut rahim.
Iya, itu udah pembukaan 2, 6 jam kemudian, tanggal 18 berarti ya, 18 April jam 6 pagi, dicek lagi itu pembukaan 2 menuju ke 3, jadi udah mulai menipis jalan rahimnya dan udah mulai melunak, dimasukin obat yang ketiga. Nah, pas kita udah mau jalan pagi ya, yang itu sempat ke kamar mandi untuk buang air kecil. Hey. Jadi pas setelah masukin obat ketiga, aku sempat pengen buang air kecil sebelum jalan pagi. Ternyata itu keluar lendir gitu loh. Waktu itu ya. Iya, keluar lendir dan ada flek gitu di akhirannya. Dan kata Mbak Bidan waktu itu nggak apa-apa, itu normal, dibawa jalan aja kalau misalkan masih kuat. Dan itu pembukaan 2 yang aku rasain biasa aja, masih alhamdulillah tuh, maksudnya nggak ada rasa sakit yang aku Nyeri rasain. gitu dia nggak ngerasain. Enggak, bener-bener aku masih bisa jalan, ketawa ketiwi, masih bisa makan, nonton, mandi, segala macam itu masih bisa aku rasain, masih bisa aku jalanin. Terus kita jam 12 siang dicek lagi sama dokter Adli, dimasukin obat yang ke 4. Itu dosisnya 25 gram masih sama, dan pembukaan juga masih sama, masih 2 jalan ketiga, belum ada peningkatan. Dan di situ aku mulai ada kepikiran, kok pembukaannya nggak nambah-nambah ya. Iya, itu juga, itu aku cuma juga kepikiran tau. Jadi waktu itu dicek bukan 2 gitu kan, terus dicek lagi bukan 2, udah 6 jam dicek bukan 2, kenapa nggak nambah-nambah, terus kayak. Dan biasanya pembukaan 1 sampai 3 itu untuk anak pertama memang waktunya tuh agak lebih lama daripada kehamilan kedua atau ketiga gitu. Oh iya. Iya, dan dari awal itu dokter Adli udah jelasin kalau misalkan induksi ini sebenarnya bisa gagal, tergantung dari tubuh ibunya merespon obat tersebut atau enggak. Nah, itu dia yang aku takutnya badan aku nggak ngerespon. Iya, kita kan masih belum tahu kan respon badan Hana bakal kayak gimana, dan kalau berdasarkan penjelasan dokter dan bidan yang ada di sana, memang tiap orang itu proses melahirkannya itu beda-beda. Ada yang pembukaannya cepat tuh, ada yang lama memang, ada yang pembukaan sampai kesekian stuck, gak gerak-gerak gitu juga ada. Udah mulai masukin fase aktif dari pembukaan 3 sampai 10, itu biasanya setiap pembukaan itu 1 jam. Itu sih yang aku baca-baca ya. Iya. Dan dari awal Hana udah ngingetin Kak Didi kalau misalkan nanti Hana teriak-teriak, tolong ingetin jangan teriak-teriak, soalnya itu cuma buang-buang tenaga. Terus kita berdua sepakat untuk mengubah kata sakit itu jadi sesuatu yang lain deh pokoknya. Iya, jadi waktu sebelum lahiran itu kita udah briefing dulu satu sama lain. Hana nge-brief gue juga nge-brief Hana. Tujuannya sebenarnya satu, untuk mempermudah komunikasi dan gak ada miskomunikasi. Kenapa? Karena nanti kita cuma berdua. Jadi gimana caranya supaya bisa enak nih tektokannya nih, karena ini amat sangat diperluin teamwork sih antara istri dan suaminya. Makanya kita briefing dulu sebelumnya. Hana juga udah ngingetin gue soal yang tadi dia bilang. Atau pernafasan juga itu penting. Jadi nanti kan kita kan pasti kan dalam emosional kan pasti ngerasa kayak gue lagi kesakitan atau apalah segala macam. Pokoknya minta banget diingetin sama dia untuk atur nafas. Lanjut, jadi pas tanggal 18 April jam 6 sore itu dicek lagi sama bidan, ternyata pembukaan masih sama, pembukaan 2 jalan ketiga, dan dimasukin obat lagi yang kelima dengan dosis 50 gram. Dan itu obat terakhir yang dimasukin ternyata. Terus itu minta Kak Didi buat beli makanan yang manis-manis. Akhirnya Kak Didi pergi ke supermarket seberang untuk beliin coklat dan segala macam. Terus aku sempat ketiduran jam 8:30 itu sampai jam 10 ya. Jam 10 kita tidur itu sejam dah itu kalau nggak salah. Iya, pokoknya tuh aku sempat ketiduran, lagi nonton TV terus aku ketiduran, bangun-bangun jam 10, terus perut mulus banget rasanya. Terus aku mikir, apa aku salah makan ya? Itu aku sempat buang air besar 2 kali. Terus aku mikir kayak kayak salah sayang. Iya, kenapa? Sedih. apa salah makan atau gimana? Yang ini sakit mulusnya nih beda nih. Akhirnya aku pakai aplikasi kontraksi itu ada, aku hitungin tuh kontraksinya, sampai itu kontraksinya nyuruh aku untuk pergi ke rumah sakit segera. Pokoknya udah mentok banget lah ibaratnya. Iya, udah mentok banget lah hitungan dari aplikasinya. Akhirnya Kak Didi manggil suster ya, manggil Mbak Bidan. Terus akhirnya dicek pembukaan. Oh enggak, waktu itu emang manggil bidan soalnya ya udah keluar cairan malam-malam. Ya ini apa yuk gitu, pas lihat, waduh, gue pikir ketuban waktu itu, ternyata bukan. Cuma cairan apa gitu, cuma ada darahnya, ada flek-fleknya dikit. Iya, keluar cairan lagi. Akhirnya Mbak Bidan masuk, dicek, ternyata udah bukaan 4. Itu langsung kayak wow, alhamdulillah udah bukan 4. Terus abis itu Mbak Bidan langsung bilang, kita pindah ke ruang bersalin yuk. Terus menawarkan untuk dia antar dengan kursi roda atau jalan. Di situ aku langsung bilang jalan aja. Soalnya kalau misalkan kursi roda, pertama ribet dan
aku nanti nggak banyak gerak malah. Ya udah akhirnya jalan ke ruang bersalin itu kayak cuma sebelahan doang. Itu gue ngantuk banget sumpah. Dia belum sempet tidur. Gue belum tidur dari hari kedua ya, tanggal 18 malam itu kebangun terus tahu terus. Pokoknya tips. Terus tahu. Pokoknya tipsnya kalau misalkan lagi nemenin istri hamil, kalau misalkan istrinya tidur, suami atau siapapun yang jagain istrinya itu ikutan tidur. Tapi susah tidur sambil ngejagain kayak gitu karena pasti kebangun terus. Iya sih. Ya pokoknya tipsnya itu sih, maksudnya kayak kalau berusaha buat ngikutin pola tidur istrinya aja sebenarnya meskipun susah. Udah akhirnya kita pindah ke ruang bersalin itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam kita pindah ke ruang bersalin. Itu jam 12 malam pas itu pembukaan 4 ya tadi ya. Terus kata Mbak Bidan, nanti jam 4 subuh kita cek lagi ya pembukaannya. Soalnya nggak boleh sering-sering dicek, soalnya nanti takutnya terjadi infeksi. Jadi tuh akhirnya jam 12 kita berdua doang di ruang bersalin sambil makan coklat biar isi tenaga. Terus kok ini rasa mulusnya makin parah. Aku udah bener-bener udah ngepegang handphone ya, udah nggak megang aplikasi kontraksi lagi segala macam. Udah bener-bener kayak ya udah mulus datang tarik nafas buang nafas, udah bener-bener nggak ada kesempatan gitu loh. Terus bidannya datang jam 1.45 ya? Ya kayak sejam dari kita masuk tuh deh. Iya kurang lebih jam 1.45. Mbak bidannya datang lagi terus nanya mulusnya makin sering. Terus aku bilang makin sering Mbak Bidan gitu kan. Terus akhirnya yaudah yuk kita cek lagi gitu kan. Ternyata pembukaannya itu udah pembukaan 8 menuju 9. Iya tiba-tiba banget. Dan itu mimik bidannya langsung kayak kaget gitu loh. Ya mungkin dia juga kaget kok bisa secepat itu dari jam 12 sampai, karena seharusnya jam 4 kan. Dia prediksi jam 4 nih bakal ada pembukaan besar lagi, dan ketika dia cek ternyata udah pembukaan 8 menuju 9. Akhirnya itu memang secara bahasa dia babidannya tenang banget nyampeinnya 8 menuju 9. Tapi dari raut mukanya kayak gue bisa nebak ini orang panik pasti kenapa dia cepet langsung banget. Kayak harus telepon dokter sekarang. Dari bahasanya tenang banget Mbak Bidanya. Gue sih salut banget sama Mbak Bidan yang ada di sana waktu Hana mau lahiran. Dari awal kita cek dia tenang banget orangnya. Tenang, ramah. Gue ya udah panik segala macam, bingung. Waduh nih gimana? Dia adalah orang paling tenang di hari itu. Cuman waktu dia tahu kalau Hana udah bukan 8 menuju 9, gue udah nggak bisa dibohongin lagi aura mukanya. Gak lama dari itu satu lagi temennya, Mbak Bidan yang satu lagi langsung lari keluar, ternyata langsung telepon dokternya disuruh datang ke klinik saat itu juga. Dan untuk rumah dokternya dekat. Kayak cuma 10-15 menit sampai. Dan situ aku langsung kayak udah kayak gak kuat gitu loh nahan rasa mulasnya itu datang. Terus aku bilang ke Mbak Bidan yang masih nemenin aku, panggil dokter Adli sekarang. Pokoknya aku udah gak berdaya, tapi aku masih bisa ngobrol gitu loh. Aku masih bisa nice ke Mbak Bidannya, tapi sama sekali gak nice ke Kak Didi. Jadi pas abis pulang dari supermarket itu, dia beli mie gemes gitu loh. Dia makan mie gemes. Pas dia nyuruh aku, ngingetin aku untuk tarik nafas, buang nafas, dia kan melakukan itu juga kan. Kayak gini. Nah di dekat muka dia. Pas hunya itu ke hidung aku gitu loh, kehirup bau mie gemes. Dan itu gue enak banget, langsung kayak bau mie. Dia langsung muka kayak pokoknya bener-bener emosional banget deh, parah. Gue salah mulu kan, gue pengen ngemil. Terus ya namanya orang habis ngemil ya baunya masih nempel kan. Makan. Nah akhirnya jam 2 pagi itu dokter Adi datang. Terus itu dokter Adi lihat kayak udah lengkap nih pembukaannya. Terus akhirnya Mbak Bidan ngajarin aku untuk cara mengeden ya? Cara ngeden. Akhirnya Mbak Bidan ngajarin aku cara mengeden yang benar kayak gimana. Pokoknya cara ngedennya tuh kayak pengen pup tekan di bawah gitu lah pokoknya. Terus tangannya megang ke paha. Ya udah tuh aku sempet mikir gini kan, ini ngedennya gimana. Terus kayak bingung gitu loh, ini udah ngeden berhasil atau enggak sih. Terus aku sempet ngeden di leher ya, di leher. Kayak gitu, jangan di leher, nanti lehernya sakit. Pokoknya bener-bener tenang banget. Bidannya bener-bener gak ada marah sama sekali gitu loh. Walaupun di situ gue nyadar banget gue pasti nyebelin. Bidannya sabar banget sih ngajarin Hana cara ngeden gimana, karena waktu masih awal-awal kelihatan banget tuh Hana ngedennya masih salah, karena dia udah sering ngeden dan diajarin terus tiap kali dia ngeden. Pada akhirnya dia semakin bisa ngeden dengan baik gitu loh. Nah pas jadi tuh ngeden itu
dilakukan setelah ada rasa mules datang gitu loh ya. Jadi pas mules datang kita ngeden. Nah pas Rapi ngeden itu si baby Iden itu pengen ngecek detak jantung bayi kan, sampai nggak sempet gitu loh ya. Soalnya pas Rapi ngeden terus mulusnya datang lagi jadi harus ngeden lagi, mulusnya datang lagi jadi harus ngeden lagi. Jadi nggak ada jeda antara ngeden satu ke ngeden lainnya, itu padat banget. Dia langsung mules ngeden mules ngeden mules ngeden mules ngeden. Yaudah tuh tanpa terasa ternyata udah jam 3. Terus dokter Adil bilang iya itu rambutnya udah kelihatan, ayo semangat semangat semangat, kalau misalkan masih ada nafasnya tarik lagi, lanjut lagi, disambung ngedennya, katanya kayak gitu ya. Akhirnya itu jam 3 Laika lahir dan itu waktu proses ngedennya itu kan dia bilang udah dibawa, oh kepalanya udah kepegang nih, udah kepegang nih, udah belum lihat waktu itu kan gue nemenin Hana di sebelahnya Hana kan, di video itu kan ada tuh gue di sebelah kirinya Hana, dan benar-benar itu gue ngeliat Hana terus ngeliat bawah, oh belum, ngeliat Hana lihat bawah udah ada rambutnya muncul gitu. Jadi kayak kalau zaman dulu itu ada rambut yang kalau dikasih gel kayak spike gitu, jadi di ujungnya itu ada kayak kepala segini doang kelihatannya, terus rambutnya kayak spike gitu. Jadi lucu banget, kecil. Dan pada saat dari awal banget masuk ruang bersalin ya, sosok suami atau pendamping itu penting banget sih. Pokoknya dari awalnya nggak ngelepasin juga nih. Enggak. Bener-bener baju dia tuh pas udah selesai Laika lahir, baju dia tuh sebelah sini tuh lecek banget. Soalnya tuh ketarik-tarik. Jadi ya, pas aku tarik, aku ul-ul. Jadi pas dia kayak baju ditarik, gonya kayak daripada nanti cakar soalnya banyak loh. Iya. Au. Laika lagi cerita nih, bentar ya. Kalau buat gue sih momen yang pasti bakal gue ingat seumur hidup itu adalah ketika ngeliat langsung pakai mata kepala Laika keluar dari badan ibunya, langsung telusur gitu. Jadi ternyata lahiran sesungguhnya itu nggak sama dengan yang ada di sinetron. Itu poin nomor 1. Selama ini kalau misalkan kita lihat di sinetron, orang kalau lahiran yang kayak sakit kayak gitu-gitu kan. Nggak kayak gitu kenyataannya. Ketika kemarin Ai teriak gak sih ya? Nggak teriak sama sekali, Hana nggak teriak sama sekali. Dan sekali aku nggak teriak. Dokternya itu sama susternya juga sampai bilang, Pak, ibu tahan sakit ya. Kenapa memangnya? Iya, soalnya bagus, ini lahirannya cepat banget. Maksudnya gini loh, nggak ngerasain sakit sama sekali, beneran kooperatif. Yang Mules dorong, jadi bayinya cepat keluar. Maksudnya yang udah aku tanamkan di diri aku itu, melahirkan secara normal itu rasa sakit pasti ada, namanya juga mengeluarkan makhluk sebesar ini kan. Gimana kita nerima rasa sakitnya itu gitu loh. Ya, respon kita aja sih. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan kan dibilang kalau misalkan kamu ngerasain sakit, ingat aja waktu berjalan. Jadi waktu berjalan itu waktu rasa sakit kamu pun nanti akan hilang gitu loh. Kalau aku pas ada rasa sakit itu ya udah, sahabat aku cuma tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Dan itu bener-bener gak berasa. Dan bayi itu keluar cuma sampai kepala doang ya. Terus nanti setelah itu dibantu sama dokter untuk mengeluarkan badannya. Jadi, gitu loh. Waktu begitu kepalanya udah keluar tuh ternyata nggak ngeden lah, ibunya ngeden terus sampai badannya keluar tuh nggak, jadi kepalanya keluar terus sama dokter dibantu, disambut, terus ditarik sedikit, jadi bayinya langsung blur gitu. Nah yang pas Raika keluar ditarik sama dokter Adli itu bener-bener aku udah nggak ngerasain apapun gitu loh. Mungkin rasa sakitnya udah meningkat gitu loh levelnya gitu ya. Iya, jadi aku udah kayak ngeden, terus pas Laika keluar kayak gini, terus udah ngucapin Allahu Akbar. Oh ya, dan yang perlu kalian ingat kalau misalkan kalian lagi rasa mules itu datang, tarik nafas itu penting banget daripada kalian teriak-teriak. Kenapa? Pertama, teriak-teriak cuma buang tenaga, nggak guna gitu, dan berisik. Buat apa sih buang tenaga doang kan? Kalau misalkan kalian tarik nafas itu, otomatis kalian kan menghirup oksigen, dan oksigen itu membantu untuk bayi di dalam kandungan untuk dapat tenaga, power untuk dia cepat keluar gitu loh. Jadi makanya kalau misalkan pas mules datang itu nggak usah teriak, tarik nafas, buang nafas aja. Teriak nggak bikin ini lebih cepat lahir juga gitu kan. Jadi mendingan, bener sih ya, menurut apa kata sesuai instruksi bidan aja sebenarnya kalau misalkan disuruh tarik nafas. Karena yang tadi Hana bilang itu gue juga baru tahu, ternyata yang butuh oksigen untuk ngeluarin itu nggak cuman ibunya, tapi doang. Itu tenaga buat bayinya juga supaya bayinya bisa cari jalan buat keluar. Kemarin pas lagi
nunggu dokter Adli datang itu udah sempet kan ngeden kan Oh iya. kayak pengen ngeden gitu kan, terus kata Mbak Bidan jangan dulu tahan dulu ibu pengen ngeden, tarik nafas, saya pokoknya benar-benar sabar banget. Jadi tuh akhirnya Laika lahir jam 3 pagi. Itu pokoknya pas Laika keluar dari tubuh aku, terus diangkat sama dokter Adi, dilihatin. Dari situ aku nggak berhenti ngeliatin Laika dibawa ke sana. Iya. Terus dibersihkan dulu, disedot segala macam hidungnya. Terus IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi tuh Laika ditaruh di dada ibunya. Di bawah sana sedang melakukan penjahitan, tapi itu sama sekali nggak berasa sakit sama sekali. Kita balik ke kamar itu jam 6 pagi ya. Itu waktu Laika lahir itu udah nggak berasa lagi sih capek sama sakitnya. Udah kayak lega gitu loh, penantian selama ini akhirnya selesai, anaknya udah keluar, bayinya sehat, ibunya sehat, plong aja gitu loh. Ya meskipun rada itu waktu itu ngantuk banget tau pagi itu kayak iya. Aduh ngantuk banget segala macam. Kayak badan itu baterainya tinggal setengah Kayak gitu loh. kayak nggak napak di bumi gitu loh kalau jalan, kayak ngambang gitu. Tapi udah plong, udah lega, hatinya udah lega, udah keluar anaknya sehat, lucu. Ya, dan setelah Laika keluar jam 6 pagi itu langsung pindah ke kamar, dan itu aku jalan kaki juga dari ruang bersalin ke kamar. Soalnya kalau misalkan lahiran normal udah langsung bisa jalan sih. Iya. Itu ketubannya dipisahin dokter atau gimana sih? Waktu udah bukaan 879 itu sebenarnya ketuban belum pecah. Terus Iya. waktu dokter yang lihat ini belum pecah-pecah, cuman posisi Laika udah di bawah banget karena alasan satu dan lain hal untuk mempercepat juga pastinya. Akhirnya dokternya inisiatif mau mecahin ketubannya gitu kan. Teman pas belum dipecahin masih mau dipecahin, itu udah pior. Itu lihat warnanya. Lihat warnanya basah, biru. Warnanya apa? Kayak air, Bening. Oh, berarti bagus. kayak air. Soalnya kalau misalkan air ketuban warna hijau itu berarti udah nggak bagus. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Kontaminasi dengan kotoran Iya, bayi tersebut. ada yang bilang kayak gitu. Cuman kemarin alhamdulillah sih Hana bening banget. Tadinya gue pikir Hana pipis kan, cuman kok masif banget pipisnya, langsung bior gitu loh. Kayak balon diisi air, terus ditusuk belarang sebanyak itu langsung. Dan untungnya sebelum lahiran itu aku udah buang air besar 2 kali. Iya, mungkin kalau enggak itu udah keluar Bener-bener juga. tuh di pikiran aku tuh kayak nanti lahiran kalau misalkan tiba-tiba aku pup gimana gitu loh. Malu kan. Dan aku bilang terima kasih kepada dokter Adinanda yang udah bantuin The aku best dokter lahiran, Adli. dan kepada semua bidan yang ada di Kosambi, dan khususnya untuk bidan Dewi dan bidan Denis yang udah bantuin aku lahiran. Terima kasih banget. Aku bilang terima kasih banget udah bantuin aku, udah sesabar itu ngadepin aku. Terus ya terima kasih Iya. banget. Ini kita nggak di endorse ya. Iya. Ini kita nggak di endorse. Ini beneran secara random. Ya gue nggak tahu, mungkin udah jalannya ya kita dipertemukan dengan dokter Adli, dengan Mbak Bidan yang baik-baik di sana. Di tengah kita kondisinya bingung kayak kemarin, kita udah merasa memilih berhenti di tempat yang tepat aja waktu itu. Intinya sih kita beneran amat sangat nyaman ada di situ. Bener-bener gitu. nyaman banget. Masuk klinik tuh kayak masuk rumah. Iya, nggak kayak berasa klinik, kayak Iya. berasa di rumah aja udah. Dari awal tuh semuanya pelayanannya ramah semuanya. Iya, jadi ini pure karena kita berdua merasa amat sangat puas dengan semua pelayanan yang ada di sana. Sekali lagi terima kasih buat Dokter Adli, terima kasih Makasih, untuk dokter. Mbak Bidan. Makasih, Semoga Mbak kita Bidan. bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Iya. Dan Beberapa tahun lagi lah. mungkin kalau nanti Laika punya adik, kita kesana lagi. Sekian dulu videonya, nanti kita lanjut di video-video lainnya. Iya baik. Dadah. Oh iya baik. Dadah. Like ganteng banget.